Mari kita lanjutkan materi dari supervisi pendidikan. Tadi kita sudah sampai ke tujuan dan kegunaan fungsi dan tujuan supervisi. Sekarang mari kita lihat mengenai kaitan antara tujuan program dan tujuan evaluasi program. Oke. Jadi sekarang yang perlu kita bahas dulu adalah perbedaan antara program dan evaluasi program. Jadi yang dimaksud dengan program adalah kegiatan yang merupakan implementasi kebijakan. Sedangkan evaluasi program adalah upaya untuk mengukur ketercapaian program. Dengan kata lain, evaluasi program ini mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dapat diimplementasi. Evaluasi program adalah penelitian, ya. Sekali lagi kenapa disebut penelitian? Karena dia sifatnya sistematis dan ilmiah. Evaluasi program adalah penelitian yang mempunyai ciri khas khusus, yaitu untuk melihat keterlaksanaan program sebagai realisasi kebijakan, sehingga dapat ditentukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan tersebut. Apa follow up-nya, apa perlu diperbaiki, atau kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Tujuan dari evaluasi program terdiri dari tujuan umum, yaitu untuk mencapai tujuan keseluruhan program. Program jangka pendek, jangka panjang, program semesteran, program tahunan, atau program kurikulumnya. Kemudian tujuan khusus, yaitu tujuan dari masing-masing komponen. Untuk mempermudah identifikasi tujuan evaluasi program harus diperhatikan unsur-unsur dalam kegiatan, yaitu what, programnya apa. Kedua, who, siapa penanggung jawabnya, siapa pelaksananya, siapa sasarannya, siapa pihak-pihak yang bisa menunjang program tersebut. Ketiga, how, bagaimana pelaksanaannya, termasuk juga kapan waktu yang baik, kemudian juga where, di mana tempat yang tepat, yang sesuai untuk pelaksanaan program tersebut. Oke, kemudian mari kita lihat untuk evaluasi program ini kita harus bisa membedakan yang namanya kegiatan bukan program dan program itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat kegiatan membaca. Tujuan kegiatan ini adalah menangkap isi bacaan. Tujuan evaluasi kegiatan adalah mengetahui apakah pembaca dapat menangkap isi bacaan. Jadi kalau ini membaca ini adalah kegiatan, bukan program. Karena dia ini memang kegiatan yang diadakan di kelas, bukan program yang perlu ada kebijakan khusus dari institusi. Berikutnya adalah program seminar. Tujuan program untuk membahas topik dalam suatu forum peserta seminar. Tujuan evaluasinya adalah mengumpulkan data, misalnya dengan kuesioner, topik apa yang akan dibahas tuntas, atau apakah peserta seminar punya kesempatan membahas topik seminar tersebut, ya. Jadi ini baru program, ditentukan kebijakannya oleh institusi. Bila institusi udah mengumpulkan data, oh ternyata lembaga kita memerlukan seminar, misalnya tentang bagaimana mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Mungkin nanti ada seminar tentang dunia kerja. Oke, terus nanti akan dalam evaluasi awalnya topik apa yang akan dibahas tuntas. Setelah kegiatannya akan dievaluasi mengenai apakah peserta seminar bisa punya kesempatan membahas topik seminar tersebut, udah tuntas atau belum, atau masih ada, oh ternyata dari hasil seminar kemarin masih ada hal yang perlu ditambah lagi, berarti mungkin nanti ada seminar lanjutannya, atau ada pelatihan lanjutannya. Berikutnya contohnya adalah program usaha kegiatan sekolah. Tujuannya untuk mengatasi masalah kesehatan siswa maupun personel lain di sekolah. Tujuan evaluasi program untuk mengumpulkan informasi tentang tertanganinya masalah kesehatan di sekolah. Misalnya, apakah layanan yang diberikan UKS memuaskan? Misalnya nih, UKS sudah ada, fasilitasnya sudah ada.
tapi ternyata nggak ada yang menjaga, nggak ada petugas piketnya. Sehingga ketika ada kejadian anggota sekolah, baik itu siswa maupun personel yang lain memerlukan, ternyata nggak, misalnya ini UKS kekunci, nggak kepake juga gitu ya. Kuncinya yang megang hanya 1 orang gitu, dan kebetulan orangnya nggak ada. Jadi ternyata untuk contoh tersebut pemanfaatan UKS kurang memuaskan ya, berarti mungkin nanti harus ada piket yang standby, jangan sampai UKS itu tidak bisa dipergunakan dengan baik. Sasaran evaluasi program adalah untuk setiap komponen program. Nah, jadi yang dievaluasi itu bukan hanya program-program favorit aja, tapi seluruh komponen program. Kemudian manfaat evaluasi adalah bisa diperolehnya informasi tentang kebutuhan pada diri yang dinilai. Kalau yang dievaluasi adalah pengajar, ya kebutuhan yang perlu ditingkatkan pada pengajar tersebut. Kemudian dijadikan dasar merancang pengalaman untuk pemenuhan kebutuhan itu. Ya misalnya dari evaluasi, oh ternyata guru ini perlu training, atau perlu micro teaching, atau perlu peer observation. Peer observation itu artinya, kan misalnya guru ini kurang baik dalam student-student interaction, tapi ada guru lain yang student interaction-nya bagus. Nah, si guru yang perlu meningkatkan metodenya ini melakukan observasi di kelas temannya, sehingga dia bisa belajar, oh ternyata cara menerapkan student interaction yang baik adalah seperti yang dilakukan Ibu A. Selain itu, manfaat dari evaluasi adalah dapat diperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan dari program tercapai dan apa tujuan berikutnya. Oke, ternyata baru tercapai misalnya 80%. Wah, berarti kita harus meningkatkannya lagi. Atau, oh udah 100% tercapai ini tujuan programnya, berarti kita bisa melangkah ke program berikutnya. Dari evaluasi juga kita bisa tahu tentang kekuatan dan kelemahan setiap individu dari orang yang terlibat dalam program tersebut. Oh, ternyata si Bapak ini berbakat, misalnya ada kegiatan suatu lomba, ada lomba debat, ada lomba speech contest, ada lomba storytelling. Nah, si Bapak ini dia dilibatkan dalam lomba storytelling. Ternyata dia kurang memahami cara penilaian storytelling ini. Tapi mungkin bisa kita lihat, oh mungkin Bapak ini lebih baik ditempatkan untuk menjadi juri di lomba debat pada perlombaan tahun depan. Setelah kegiatan selesai, kita mengevaluasi program lomba tersebut. Sehingga pada lomba berikutnya, tahun depannya, insya Allah akan berjalan lebih baik. Kemudian sekali lagi, hasil evaluasi itu digunakan secara objektif untuk merancang kegiatan pembelajaran berikutnya. Berikutnya mari kita bahas mengenai komponen program. Komponen program adalah bagian program yang saling berkaitan dan merupakan faktor penentu keberhasilan program. Bila program adalah sistem, maka komponennya itu adalah subsistem, di mana subsistem ini saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi. Sistemnya ini, si programnya ini berada di dalam suprasistem. Suprasistem adalah sistem-sistem yang berkaitan dan bekerja sama memenuhi tujuan suprasistem yang dimaksud. Contoh dari suprasistem dan sistem-sistem adalah sebagai berikut. Suprasistemnya itu Departemen Pendidikan. Jadi Departemen Pendidikan punya tujuan besar, misalnya kampus merdeka. Nah, sistem-sistem di bawahnya adalah dinas pendidikan, kampus-kampus, itu adalah sistem-sistemnya. Yaitu sistem-sistem yang melaksanakan program kampus merdeka. Berikutnya akan dibahas mengenai program supervisi manajerial dan akademik. Sekali lagi, program supervisi itu bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk personel-personel lainnya. Makanya ada supervisi manajerial dan ada supervisi akademik. Yang dimaksud dengan program supervisi manajerial adalah supervisi untuk membina
dan menilai bidang manajerial. Sedangkan program supervisi akademik mengacu pada program menilai dan program membina bidang akademik. Tahap penyusunan program supermanajerial dan akademik terdiri dari mulai dari meneliti hal-hal yang dinilai. Item-itemnya ditentukan dulu apa yang mau dinilai. Kemudian dilakukan penilaian. Nah, dari hasil penilaian itu bisa ditentukan dimensi mana yang perlu dibina. Dimensi kompetensi manajerial dan akademik mana yang perlu dibina. Selanjutnya, pengawas sekolah mengkaji dalam skala prioritas 1 tahun dan 1 semester. Oke, sekali lagi tadi ya, supervisi itu harus realistis dan progresif. Ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam 1 semester, tapi ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki 1 tahun. Dan mana nih yang lebih penting, yang lebih urgent, diprioritaskan dulu. Sekali lagi tadi supervisi itu harus real dan real dan progresif. Jadi step by step, karena step by step harus ditentukan dulu mana nih program yang paling penting untuk dibina dalam 1 semester ini. Mana nih program yang perlu dibina, paling penting untuk dibina sekarang dalam jangka waktu 1 tahun. Prioritas 1 tahun dituangkan dalam program yang diikuti dengan langkah-langkah penyusunan program pada bagian selanjutnya. Kemudian setelah itu baru ditetapkan format program yang akan digunakan. Oke. Berikutnya adalah mengenai indikator program. Jadi ya sekali lagi program itu kan akan disupervisi dan dievaluasi. Nah, yang dievaluasi itu harus ada indikatornya. Ya, sekali lagi karena supervisi evaluasi itu sifatnya ilmiah, dia harus sistematis dan tercatat dengan baik. Kalau mau tercatat dengan baik itu indikatornya harus jelas. Oke, indikat ini artinya adalah menunjukkan. Jadi indikator adalah alat penunjuk atau hal yang menjadi petunjuk mengenai kualitas sesuatu. Oke, jadi misalnya di sini salah satu indikator dari pelaksanaan program belajar mengajar adalah kualitas kecerdasan dan prestasi belajar. Biasanya begitu kan? Biasanya dianggap sekolah itu berhasil bila nilai KKM siswanya, misalnya 90% dari siswa KKM-nya bagus gitu ya. Itu salah satu contohnya. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Ya, misalnya tadi udah efektif, oh berarti langkah-langkah kita udah tepat. Itu langkah-langkahnya harus kita lakukan secara berkelanjutan gitu. Kemudian evaluasi program dilakukan untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program, sehingga dapat diketahui juga seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai. Nah, selain itu juga kita bisa tahu, dari evaluasi kita bisa tahu bagaimana yang belum tercapai dan apa penyebabnya. Nah, misalnya ini ada 20% yang belum tercapai. Kenapa? Ternyata memang dari 20% siswa ini memang memerlukan bimbingan tambahan. Mungkin dia kalau di kelas terlalu crowded, mungkin dia perlu ada kayak kegiatan pengayaan atau perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Cara belajarnya mungkin ada yang hanya dengan baca. Nah, anak-anak ini harus dengan baca, tulis, membaca dan menulis, atau membaca dan bikin presentasi atau bikin hasil karya. Gitu. Selanjutnya dari evaluasi juga bisa sudah dikatakan tadi program berhasil atau tidak, dan bisa diketahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dan mengetahui efektivitas masing-masing komponen. Ya, misalnya komponennya adalah komponen buku, materi pelajaran, iya sudah mencukupi. Komponen cara mengajar, gurunya udah berkualitas. Komponen alat, nah ternyata satu sekolah ini cuma punya 1 proyektor misalnya. Oh berarti kita masih perlu penambahan proyektor. Itu contohnya.
Oke, selanjutnya dalam kegiatan supervisi ini perlu diperhatikan juga mengenai penyusunan program kerja pengawasan. Program pengawasan sekolah adalah perencanaan kegiatan pengawasan sekolah yang meliputi penilaian dan pembinaan bidang teknis edukatif atau akademis dan teknis administratif atau manajerial dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Program ini bisa program tahunan ataupun program semester. Program tahunan disusun untuk tingkat kabupaten atau kota, ya biasanya dinas yang menyusun. Program tahunan disusun oleh beberapa pengawas yang ditunjuk oleh koordinator pengawas. Program tahunan akan menjadi acuan program semester. Jadi dari dinas ini sudah ada program tahunannya, nanti akan menjadi acuan untuk program semester. Program semester pengawasan disusun oleh pengawas sekolah sebelum melakukan pengawasan. Program ini berisi pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, jadi dinas sudah menentukan elemen-elemen apa untuk program tahunan. Nah, si pengawas sekolah akan menentukan hal-hal apa yang perlu dilakukan atau yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan supervisi program semester. Program tahunan dan program semester merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari program sebelumnya. Setiap penyusunan program tahunan diperlukan analisis hasil pengawasan tahun sebelumnya dan analisis kebijakan yang berlaku pada saat program tersebut ya. Jadi sekali lagi kalau udah ada supervisi itu bukan hanya untuk sekedar gue udah melaksanakan supervisi, bukan hanya itu, tapi justru hasil supervisi yang sekarang ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya mengenai apa yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya. Kalau nggak disimpan atau direkod dengan baik, maka nggak akan bisa efektif itu kegiatan supervisi, nggak akan ketahuan apa yang harus diperbaiki. Cuman skor aja gitu, tapi nggak ketahuan aspeknya. Nah, justru supervisi itu lebih penting bukan nilainya, tapi aspek atau elemen apa yang perlu ditindaklanjuti dari hasil supervisi tersebut. Konsep dasar dari program kepengawasan sekolah, yang pertama, program pengawasan terdiri dari program tahunan dan program semester. Kedua, program kepengawasan sekolah menjadi pedoman atau acuan bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, program pengawas sekolah disusun berdasarkan analisis hasil kepengawasan tahun sebelumnya dan analisis kebijakan yang berlaku saat ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan supervisi akademis. Pelaksanaan supervisi akademis ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Pra-observasi itu apa yang harus disiapkan oleh si pengawas maupun orang yang akan diawasi. Observasi adalah pada hari H-nya, pada hari H observasinya apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi. Yang ketiga, setelah observasi ada rekodnya tuh, ada catatannya. Bisa dibahas kelebihan dan kekurangan dan apa tindak lanjutnya dari observasi program tersebut. Apa tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk program tersebut. Oke. Secara umum ya, suatu sekolah itu kan biasanya ada pengawas ya, terutama sekolah negeri. Nah, sebelum dilakukan oleh observasi oleh pengawas itu, biasanya pengawas itu dari pihak eksternal, kepala sekolah sudah melakukan dulu supervisi di sekolahnya sendiri. Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah ini tujuannya untuk memperbaiki mutu pengajaran guru, membina pertumbuhan profesi guru, pengadaan fasilitas yang menunjang, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru, memberi bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi pengajaran, pemilihan penggunaan metode pengajaran, apakah hanya satu arah, guru yang ngajar, murid dengarkan, atau 2 arah, atau lebih bagus ada interaksi antar siswa. Kemudian alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Oke, jadi bukan hanya ngajar juga, tapi kalau bisa kegiatan pengajaran itu juga ada evaluasinya. Prosedurnya gimana? Bisa dengan ada kepala sekolah melakukan kelas observation di kelas, atau gurunya sendiri mengadakan
seperti jurnal, catatan harian. Oh, hari ini saya sudah mengajar ini. Ya, kalau di UMT itu ada jurnalnya. Hari ini udah ngajar mata kuliah ini. Kalau lebih bagus lagi, kalau di jurnalnya itu ada selain sudah sampai kemana, ada juga hambatannya apa gitu. Kemudian misalnya ada hambatan, langkah berikutnya untuk mengatasi hambatan ini apa, itu lebih bagus lagi. Dan kepala sekolah ini juga memberi umpan balik yang tepat berdasarkan analisis KBM dan interaksi manusia di kelas. Kemudian mengenai implementasi program supervisi di sekolah. Dari implementasi atau penerapan program supervisi di sekolah ini, maka bisa ditemukan masalah dan hambatannya. Oh, mohon maaf. Ini maksudnya pada implementasi program sekolah ada beberapa masalah dan hambatan. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Ya, beberapa secara umum ya kegiatan pengajaran pendidikan di Indonesia itu sistem sentralisasi ditentukan oleh pusat. Yang kedua adalah persaingan mutu sekolah. Nah, jadi persaingan ini kadang-kadang bikin mungkin tujuannya pertama bagus untuk meningkatkan mutu sekolah, tapi lama-lama bikin stres gurunya dan bikin stres siswanya. Ketiga, ada mental anak emas untuk guru yang dinilai baik. Ini saya pernah dengar dari beberapa siswa sekolah unggulan. Nah, tadi ya sekali lagi untuk meningkatkan mutu sekolah tuh kadang-kadang ada yang namanya olimpiade sains ya. Nah, itu ternyata guru-guru ini lebih menganak emaskan anak-anak yang mau ikut olimpiade ini. Jadi anak-anak olimpiade ini dibina, sedangkan kelasnya sendiri atau siswa-siswa yang lain ditinggal. Siswa-siswa yang lain cuma dikasih tugas kerjakan halaman sekian dan sekian. Gitu. Jadi karena si gurunya terlalu fokus dengan si anak peserta olimpiade sains ini. Itu ada bukan cuma 1-2 sekolah di Tangerang ini, tapi ada beberapa sekolah yang siswa non olimpiade sains ini curhat ke saya. Kemudian berikutnya masalah yang dihadapi dalam implementasi supervisi adalah tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan sekolah dari masyarakat yang semakin tinggi. Oke, masyarakat pengennya sekolah tuh bisa A, B, C, D gitu ya, tapi cuman menuntut aja. Misalnya anaknya nih, kadang-kadang di sekolah itu dianggap sebagai tempat penitipan anak. Kalau ternyata anaknya ternyata kelakuannya menjadi minus, justru yang disalahkan orang tua. Justru yang disalahkan adalah sekolah, gitu ya. Orang tua menganggap kan saya udah menyekolahkan anak saya di sekolah A, harusnya sekolah A bertanggung jawab dong dengan anak saya. Loh, anak itu di sekolah hanya mungkin dari jam 7 sampai ya paling maksimal mungkin sampai jam 2 ya, berapa jam? 7 jam. Dari 24 jam itu 7 jam di sekolah. Nah, sisanya yang 17 jam orang tua kemana gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua maunya anaknya menjadi cerdas dan berakhlak, tapi kalau anaknya akhlaknya kurang yang disalahkan sekolah. Padahal sekolah hanya ketemu si anak 7 jam, dan orang tua ketemu anak 17 jam. Sekolah ketemu ribuan anak, orang tua ketemu satu anak doang tuh dalam 17 jam. Itu ya contoh dari tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Masalah berikutnya dari implementasi supervisi ini adalah transparansi manajemen sekolah. Nah, ketika pengawas ini datang nih, pengawas kan biasanya dari luar sekolah nih, datang ke sekolah. Bukannya dikasih laporan yang lengkap, malah si pengawasnya ini diajak ngobrol ngalor ngidul supaya dia nggak punya waktu lagi untuk memeriksa secara teliti setiap aspek manajemen sekolah, karena ternyata ada hal-hal yang disembunyikan di sekolah tersebut. Itu jadinya kalau kekurangan yang nggak dilihat pengawas sekolah, ya gimana bisa diperbaiki? Pasti tahun depannya ngaco lagi, salah lagi dalam penanganan manajemennya itu. Demikian apalagi nah itu transparansi keuangan sekolah ini pasti paling sering banget ini ya di Indonesia. Memang itu karena ada masalah dalam pengelolaan keuangan, ketika pengawas datang
Ya gitu, kadang-kadang dialihkan perhatian dengan hal-hal lain supaya untuk waktunya si pengawas untuk pemeriksaan keuangan ini berkurang. Jadi oke deh, baik aja, dikasih tanda baik aja, padahal belum diperiksa sama si pengawasnya. Tapi karena waktu sudah habis, sudah. Ya itu ya. Jadi seringkali karena masalah kenapa kualitas pendidikan di Indonesia itu lambat sekali perkembangannya, yaitu poin yang transparansi manajemen dan pengelolaan keuangan sekolah yang tidak baik. Nah, gimana cara pemecahan permasalahannya? Pertama, harus penyamaan visi dan misi. Visinya yang jelas itu adalah mencapai tujuan pendidikan nasional. Misinya itu misalnya caranya dengan program kegiatan belajar mengajar yang gimana yang baik, pengelolaan manajemennya gimana yang baik, dan keuangan gimana yang baik. Oke, dan nih visinya udah sama. Sekarang pengelolaan supervisi yang baik. Udah jelas nih visi supervisi langkahnya gini. Sekarang bagaimana cara pengelolaan yang baik? Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana nanti cara evaluasi dan tindak lanjutnya. Kemudian seperti diutarakan dari awal oleh saya, supervisi ini harus melibatkan guru secara individual dalam pelaksanaan supervisi. Jadi bukan dari awal tuh sudah dilibatkan. Jangan supervisornya yang bilang tanggal segini pokoknya saya akan supervisi ke kelas ya, saya akan masuk ke kelas meninjau cara mengajar Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Pertama dibilang memang tanggalnya. Ada program kan, ada program dalam setahun itu ada program semester, nanti program semester ada program bulanan. Mungkin ketika kita mengutarakan program bulanan, ini udah dibilang ke guru-guru atau program semester, sudah dibilang ke guru-guru. Nanti misalnya ini awal semester itu adalah bulan Juli. Nah, si supervisor ini udah bilang, supervisor atau kepala sekolah bilang, nanti bulan Oktober akan ada kelas observation ya. Satu itu. Kedua dibilang, yang diobservasi, elemen yang diobservasi adalah, yang paling penting adalah student-student interaction. Ketiga, ditanya, Bapak Ibu ada masalah nggak dalam student interaction itu? Kalau ada masalah, kayaknya masih belum serak deh. Oke, mungkin nanti perlu training secara masif, semua guru di training, atau training individual, atau dengan micro teaching. Atau sekali lagi dengan peer observation juga bisa gitu. Jadi guru dilibatkan dari perencanaan, dari diskusi masalahnya di mana, dari solusi masalahnya gimana, dari nanti mau di kelas mau gimana, sampai akhir evaluasinya pun dilibatkan. Selain itu bisa juga dilibatkan organisasi guru seperti PKG. PKG ini adalah Persatuan Guru-Guru, misalnya PKG Guru Matematika, PKG Guru Bahasa Inggris, untuk mengukur keberhasilan guru dan tempat bertukar ide yang kreatif. Jadi biasanya PKG ini kan mereka bisa membahas bersama, oh dalam satu semester mata pelajaran bahasa Inggris tuh harusnya siswa udah bisa begini. Tapi saya kemarin belum berhasil tuh mencapai yang itu, kata guru A. Boleh kata guru B, oh saya bisa kok mencapainya. Kemudian dibahas apa yang dilakukan guru B ini sehingga programnya dia bisa berhasil dan mungkin bisa menjadi contoh atau inspirasi untuk guru yang lain. Oke, berikutnya adalah mengenai si evaluator sendiri atau mengenai supervisor program ini. Evaluator atau supervisor ini pertama bisa bisa pengawas dari luar, kemudian bisa kepala sekolah atau mungkin guru senior atau wakil kepala sekolah. Yang penting si evaluator ini memenuhi syarat. Syaratnya adalah 1, memiliki kemampuan evaluasi yang ditunjang kemampuan teori dan praktik. Ya, jadi bukan cuma bisa menilai doang, tapi juga punya kemampuan teori dan praktik tentang program tersebut. Kemudian si evaluator ini cermat, objektif, sabar dan tekun, hati-hati dan bertanggung jawab. Berikutnya mari kita lihat klasifikasi evaluator program. Nah, seperti saya bilang tadi ya, evaluator itu bisa internal, bisa dari dalam institusi pendidikan itu sendiri. Si evaluator selain sebagai pengawas juga merupakan pelaksana program. Jadi bagusnya begitu kalau evaluator juga pelaksana program, dia akan tahu kondisi lapangan seperti apa. Dia tahu, dia ada empatinya ke guru. Oh iya, memang kalau di kelas itu nanti akan ada hambatan ini itu.
Jadi nanti dia bisa bisa karena dia udah tahu kondisi lapangannya, dia juga udah tahu gimana solusi yang tepat. Kedua adalah evaluator luar atau eksternal, yaitu orang yang tidak terkait dengan kebijakan dan implementasi program. Misalnya pengawas itu biasanya bukan dari sekolah tersebut, tapi dari luar, dari dinas misalnya. Oke, proses supervisi pendidikan itu ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama dari perencanaan ya, sekali lagi ya, perencanaan ini sebaiknya supervisor tidak hanya mikirin sendiri, tapi juga melibatkan guru-guru, sehingga bisa dibahas SWOT-nya apa dalam pelaksanaan program, apa strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, dan T, threat, ancaman atau kendalanya. Nah, gimana cara identifikasi masalah? Bisa dengan cara kunjungan kelas, atau dengan pertemuan pribadi, atau dengan rapat staf. Udah dikumpulkan datanya, diklasifikasi nih bidang permasalahannya. Setelah diklasifikasi, ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang sasarannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru. Ya, jadi dari identifikasi masalah itu bisa saya dengan rapat staf. Dari rapat staf bisa ketemu masalahnya banyak. Sekarang diklasifikasi misalnya antara masalah yang urgent, yang penting, yang prioritas, sama yang bisa dilakukan kemudian. Kemudian untuk masalah urgent ini bisa didiskusikan sama-sama langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru. Sekali lagi, supervisi ini sangat bagus sekali kalau melibatkan guru-guru lain gitu ya, nggak hanya mikir sendiri. Karena kalau mikir sendiri belum tentu hal yang dia punya di idenya itu efektif untuk orang lain gitu. Kemudian kedua, pelaksanaannya. Pelaksanaannya berupa kegiatan nyata yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru. Bentuknya bukan hanya pengawasan, tapi juga mentoring, pendampingan, coaching, pelatihan atau training. Nah, ya. Nah, itu selain ditindaklanjuti dengan evaluasi. Sekali lagi ya, supervisi, dievaluasi. Ada tindak lanjut, dievaluasi lagi. Kemudian tindak lanjut lagi apa, gitu ya. Dan terakhir ya, itu dari pelaksanaan adalah evaluasi untuk melihat keberhasilan proses dari pelaksanaan supervisi, dan evaluasi ini harus komprehensif, ditujukan untuk semua orang terlibat dalam supervisi, ya bukan hanya gurunya, mungkin juga siswanya, misalnya bisa diciptakan kondisi gimana supaya siswanya bisa lebih engage, lebih perhatian dengan belajar mengajar, atau juga dengan orang-orang pendukung lainnya, misalnya melibatkan perpustakaan, atau personel-personel lainnya. Kemudian pedoman untuk penyusun perencanaan program berikutnya. Dalam pelaksanaan supervisi itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama adalah pertemuan pendahuluan atau praobservasi. Kepala sekolah sebagai supervisor membicarakan kemampuan mengajar yang ingin ditingkatkan guru. Oke, sekali lagi sebaiknya yang dibicarakan bukan hanya maunya kepala sekolah, tapi juga lebih diupayakan supaya guru-guru juga menemukan bersama apa sih yang perlu kita tingkatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, kepala sekolah sebagai supervisor menentukan aspek-aspek berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan supervisor. Right? Kegiatan tahap pendahuluan meliputi A. Supervisor menciptakan suasana yang bersahabat dan terbuka. Oke, saya udah sering menceritakan bahwa contohnya nih supervisor kalau di UMT, terutama prodi bahasa Inggris, supervisornya itu keseringan adalah Pak Wakil Dekan, Bapak Asep. Beliau itu selalu hadir gitu ya, maksudnya nggak hanya di ruangannya sendiri, tapi dia selalu meninjau
meninjau kami para dosen dan juga para stafnya, sehingga ada suasana terbuka dan bersahabat antara Pak Wakil Dekan dengan stafnya. Kemudian supervisor mereview rencana pembelajaran yang telah dibuat. Ya, ini sekurangnya saya melihat ada seminggu sekali nih Pak Wakil Dekan ini dia meeting dengan staf maupun kepala sekretaris prodi, sehingga dapat mereview rencana pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran. Oke, dalam review rencana pembelajaran ini mencakup tujuan pembelajarannya, materinya, kegiatannya, dan alat evaluasinya. Kemudian berikutnya, supervisor mereview komponen keterampilan yang akan dicapai guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, seperti kita bahas tadi, mungkin dari meeting ini bisa ketahuan, oh ternyata selama ini dosen-dosen banyak mengalami hambatan dalam kegiatan mengajar online. Misalnya apa dalam masalah absensi. Oh kalau gitu mari kita bikin siasat. Nah, siasat itu adalah untuk absensi online. Kemudian misalnya dalam rangka sharing mata kuliahnya nih. Oke, kalau gitu dibikin PJJ, website PJJ untuk guru-guru bisa membagi materi kuliah ataupun ya itu pembelajaran lebih interaktif walaupun online ya. Jadi bisa dengan forum, bisa dengan chat, atau nanti ada bisa dengan blog, dan lain sebagainya. Supervisor bersama guru memilih dan mengembangkan instrumen observasi yang digunakan serta data yang akan dijaring ya. Seperti tadi ya, hal-hal yang dihadapi dalam permasalahan pembelajaran online apa, kemudian gimana solusinya. Menyepakati instrumen yang dipakai serta pengambilan data pada proses evaluasi observasi sebagai kontrak. Oke ya, deal ya sekarang pakai untuk itu tadi siasat ini bisa kita pakai ya untuk mencatat absensi siswa dan juga sebagai jurnal kegiatan belajar mengajar dosen. Kemudian deal ya kita bikin PJJ ya untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar online. Oke, ini semua udah sepakat nih. Oke deh, sekarang tahap observasinya. Oke, untuk tahap observasi itu ada pre dan post conference. Kemudian supervisor mengobservasi guru dan menggunakan instrumen observasi yang telah disepakati bersama. Kemudian supervisor merekam secara objektif tingkah laku guru dan mengajar, tingkah laku siswa dalam belajar dan interaksi guru siswa selama pembelajaran. Oke, secara pribadi saya belum pernah mengalami ini di UMT, tapi di lembaga institusi lainnya saya pernah mengalami dan kebetulan saya yang mengobserv guru-guru gitu. Jadi nanti insya Allah di luar video akan saya jelaskan bagaimana observasi kelas dilaksanakan ya. Bagaimana itu pre-conference, bagaimana itu pelaksanaan observasi kelasnya, dan bagaimana itu post-conference ya. Ketika observasi kelas itu, catatan observasinya harus lengkap agar analisis tepat. Ya, jadi kalau perlu setiap aktivitas, oke, activity pertama misalnya listening, jadi mendengar dialog. Dicatat tuh gimana materinya di halaman berapa, siswa gimana, terus guru bahasnya gimana. Kedua, misalnya role play gurunya ngasih perintahnya gimana, siswa menangkapnya gimana, pelaksanaannya gimana. Itu begitulah cara mencatat observasi yang lengkap dan supaya nanti analisisnya tepat. Nah, objek observasi itu harus fokus pada aspek keterampilan tertentu. Oke, nanti itu di rekornya udah jelas ya, ada poin-poin observasinya apa. Si observernya juga karena dia udah pernah melakukan kan sebelumnya terhadap guru A nih. Oh, si guru A itu waktu itu kurangnya dalam poin penyampaian prosedur instruksinya dia kalau ngasih instruksi ke siswa tuh kurang jelas, makanya siswa misalnya role play-nya suka berantakan gitu ya karena instruksinya kurang jelas. Berarti nanti ketika si supervisor ke kelas dia udah bilang, Ibu saya mau mengobservasi tentang instruksinya. Terus ini seperti sudah pernah kita lakukan pada supervisi yang sebelumnya gitu.
Nah, itu si supervisor ini juga harus memberi guidelines. Begini loh Bu, instruksi itu biar biar jelas ini langkahnya ada begini, 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 ada unsur-unsurnya, elemennya ini. Oke, jadi si gurunya tahu apa yang kemarin menjadi kekurangan dan apa yang harus ditingkatkan dalam kelas observation sekarang. Rekaman observasi disertai komentar yang letaknya terpisah dengan hasil rekaman. Oke, observasi. Jadi gini ya, ada poinnya. Jadi nanti di laporan rekor itu ada poinnya. Poinnya dinilai apa. Kedua, apa yang kejadian di kelas. Ketiga, ada side note-nya, catatan samping komentarnya. Oke, kan poinnya udah ada nih. Poin 1, 2, 3, 4, 10, terus yang kejadian di kelas. Kejadian di kelas misalnya role play. Role play si gurunya memberikan instrumen, dikasih quote. Kata-katanya begini. Misalnya cuma lakukan dialog mengenai apa gitu. Nah, temanya tuh besar sekali gitu ya. Jadi murid-murid ternyata temanya pelaksanaannya jadi role play-nya ke sana kemari karena temanya terlalu general. Di situ bisa si supervisornya melakukan side note, catatan samping dikasih tanda tanya aja. Instruksinya kurang jelas, not clear gitu. Oke, nanti setelah itu supervisor berupaya tetap nih walaupun kita udah nemu kesalahannya si supervisor, kita sih mukanya biasa aja gitu ya, nggak harus menunjuk, salah kan lo, jangan gitu, dan langsung down gurunya. Jadi si supervisor itu yang bagusnya duduknya posisinya di tempat yang jauh dari siswa, kalau bisa jauh dari siswa dan jauh dari, tapi masing-masing ngeliat kelas itu ya, mungkin di pojok paling belakang, sehingga si siswa itu hampir lupa ada supervisor dan si guru juga hampir lupa ada supervisor gitu ya. Supervisornya diam aja, jangan interrupt di kelas itu, jangan menginterupsi, pokoknya diam aja. Boleh nyatet, kalau dulu tuh nyatet ya, kalau sekarang bisa direkam pakai kamera, nanti kita bisa kalau direkam pakai video kan, bisa dibahas sama-sama dengan gurunya. Nih Bu, lihat nih pas bagian ini Bu. Kenapa ya siswanya kok dialognya jadi ngalor ngidul ya, bisa dibahas begitu. Nah, yang terakhir dari kelas observation ini adalah tahap pertemuan balikan atau feedback. Di pertemuan balikan ini akan dibahas data yang diperoleh dari hasil observasi. Dalam pertemuan feedback ini harus diciptakan suasana akrab, kemudian harus memberi afirmasi perasaan guru selamat mengajar. Gimana Bu rasanya tadi Bu? Suasana kelas hari ini. Oh, saya nervous banget, Bu. Kenapa nervous, Bu? Habis ada miss lagi observasi. Oh, ya oke, contohnya kayak gitu ya. Terus gimana kalau nervous gitu, gimana tadi? Tapi nggak kelihatan tuh, Bu. Misalnya saya bilang, tapi nggak kelihatan tuh, Bu, nervousnya. Saya akan mengutarakan seperti itu. Kemudian setelah nyaman nih perasaan gurunya, barulah direview step by step-nya. Barulah ditunjukkan data observasinya dan dianalisis bersama, dianalisis dan diinterpretasi supervisor. Kemudian disampaikan hasil observasi yang berhasil dulu disampaikan. Ibu tadi bagus loh Bu, grammarnya udah flawless, grammarnya flawless, pronunciation flawless. Pokoknya kita kasih yang bagus-bagus gitu. Nah baru setelah itu kan udah seneng. Baru kita tunjukkan. Tapi kayaknya ada kendala. Gak enak juga ngomong tapi ya. Memang sih begitu. Ya bagaimanapun kita harus tunjukkan juga, kalau ada kendala harus kita tunjukkan. Nah, tapi bukan kita bilang salah, kita justru harus si supervisor ini harus mengajukan pendapatnya si gurunya. Menurut Ibu gimana tadi Bu? Lancar Bu dialognya? Itu kan dari sudut pandang kita sebetulnya ngelihat ini ngalor ngidul nih si anak-anak. Nah, sekarang kita lihat apakah gurunya menyadari gitu bahwa dialognya itu ngalor ngidul, nggak searah dengan tujuan pembelajaran hari itu. Kalau menyadari bagus, kalau nggak menyadari kita arahkan gimana supaya si guru ini sadar gitu. Kemudian menanyakan guru keinginan sebenarnya yang hendak dicapai. Nah, kan dia nggak menyadari tuh. Misalnya, terus ini kembali si supervisornya, sebetulnya lesson objektif hari ini apa ya Bu ya? Jelas tuh lesson objektifnya. Kalau lesson objektifnya terlalu general, pantesan hasil
dialognya ngador-ngidul. Nah, kalau lesson lesson objektifnya udah fokus, tapi hasilnya ngalor ngidul, nah itu lebih lebih enak lagi, lebih jelas gap-nya. "Ah, wah, tapi ternyata tadi siswanya ada yang ngomongin hal lain, Bu," gitu. Bisa bisa seperti itu. Kemudian baru, disimpulkan hasil dan keinginannya. Hasilnya gimana, padahal hasil pelajarannya gimana, padahal alasan objektifnya apa, kan tadi beda. Karena kemudian kita tentukan bersama, data berupa motivasi untuk meningkatkan hal-hal yang perlu disempurnakan. Oke, tadi kan motivasinya bisa, Ibu tuh udah bagus di vocabulary dan grammar ini, Bu, udah flawless. Langkah berikutnya tinggal ini aja nih, Bu, memfokuskan suasana kelas supaya lesson objektifnya bisa dicapai. Langkahnya apa ya, Bu, ya? Kita bahas bersama. Untuk mencapai ini, langkah ini apa? Tapi kan bisa kelihatan itu kalau ada kegiatan yang jomplang. Misalnya, sebetulnya perlu ada namanya kegiatan scaffolding, kegiatan penghubung antara yang A dengan B, misalnya ya, untuk mencapai lesson objektif yang diinginkan. Oke, jadi itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan mengenai supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.